Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya kasihi dan saya hormati. Perkenalkan, saya Adrianus Michael Duyanto dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana dengan NIM 4617010084. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan suatu topik yang membahas mengenai eksistensi bahasa Indonesia di mata dunia. Oke, karena sekarang ini bahasa Indonesia pun juga sudah go internasional ibaratnya. Jadi maka dari itu bagaimana sih bahasa Indonesia dapat dipelajari lalu diminati oleh bangsa-bangsa lain di luar sana. Oke, seperti yang dapat Bapak, Ibu, serta teman-teman lihat di depan, di sini adalah poin-poin pembahasan yang menjadi sorotan pada presentasi ini, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah latar belakang. Di sini saya akan membahas nanti mengenai latar belakang permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan tetapi lebih ke arah apa itu bahasa sebelumnya, lalu bahasa Indonesia seperti apa perkembangannya, dan seterusnya. Lalu bagian kedua adalah pembahasan, di mana saya akan membahas bagaimana orang-orang di luar sana, orang-orang asing, saudara-saudara kita di bangsa lain itu mempelajari bahasa Indonesia yang kita miliki ini. Lalu bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil nanti setelah melakukan suatu presentasi ini, setelah membahas topik mengenai bahasa Indonesia ini. Baik, kita masuk ke dalam bagian pertama, gimana latar belakang. Oke, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu sendiri sudah memasuki ranah internasional atau sudah di kalangan mancanegara. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin mengulas kembali apa itu bahasa. Jadi bahasa itu secara umum merupakan alat atau sarana yang kita pakai untuk bertukar informasi tentunya. Jadi ketika kita dalam berinteraksi sesama masyarakat, sesama manusia, kita membutuhkan suatu alat dalam menyampaikan suatu pesan. Nah, alat ini disebut sebagai bahasa. Nanti yang terdiri dari kosakata, lalu kosakata disusun menjadi kalimat yang efektif, sehingga nanti pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Seperti yang dapat kita lihat di sini, Devianti pada tahun 2017 mengemukakan apa itu bahasa, di mana bahasa merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat melalui simbol bunyi yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Jadi bahasa yang saya ucapkan ini adalah simbol yang menandakan suatu pesan gitu. Pastinya bahasa akan terlibat, akan berkontribusi penting dalam proses sosial atau interaksi antar umat manusia. Oke, seharusnya kita bangga sebagai masyarakat Indonesia karena bahasa Indonesia berada di urutan 10 dari 10 bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Harusnya bangga kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita menduduki urutan 10 dengan sebanyak 199 juta penutur. Banyak itu, banyak banget. Dari ragam bahasa di dunia ini, kita berada di peringkat 10, di mana peringkat pertama adalah bahasa Inggris yang memiliki penutur bahasa sebanyak kurang lebih 1,280 miliar penutur. Jadi kita harus bangga gitu. Kita harus tetap melestarikan bahasa Indonesia semakin ke depan gitu. Dengan banyaknya penutur sebanyak 199 juta, bahasa Indonesia sendiri itu diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa lain. Ya kan, kita tahu dari 199 juta itu banyak sekali yang tertarik dengan bahasa Indonesia. Di sini saya mengutip dari Wahya, itu sebanyak 219 lembaga pendidikan di 74 negara
itu bahasa Indonesia dipelajari dan diminati. Banyak banget, banyak sekali. Jadi kita patut bangga dan patut senang gitu. Oke, kita lanjut ke bagian pembahasan. Bagaimana sih masyarakat asing di luar sana mempelajari bahasa Indonesia? Yang pertama, secara umum itu pastinya adalah melalui internet. Karena internet itu sudah kita bisa saling terhubung siapapun di luar tanpa terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat, dan tanpa terbatas oleh pokoknya tidak ada batasan lah intinya. Lalu yang kedua adalah media cetak, di mana kita mempelajari bahasa Indonesia melalui majalah, melalui surat berita, surat kabar atau koran, lalu melalui buku pelajaran dan banyak lagi macamnya. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran oleh lembaga pendidikan. Nah, pembelajaran oleh lembaga pendidikan ini dimaksud adalah seperti tadi yang dipelajari, diajari di 74 negara ya. Banyak sekali lembaga pendidikan yang ikut melestarikan bahasa Indonesia. Jadi kita itu nggak kalah dengan bahasa-bahasa lain di luar sana, seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, dan segala macam. Karena memang yang seperti kita pahami, di Belanda pun bahasa kita itu dipelajari. Bahkan bahasa Jawa, bahasa tradisional kita, bahasa daerah, itu juga dipelajari di sana. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana internet itu menjadi salah satu media untuk melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat di depan ini, ada beberapa public figure publik atau yang disebut sebagai content creator dengan istilah sekarang ini. Mereka membagikan, mempelajari, menyebarkan bahasa Indonesia melalui video-video yang mereka buat. Tentunya pasti itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat di dunia ini. Ada Londo Kampung yang fasih berbahasa Jawa, lalu ada Sarah Johnson dari Amerika yang cukup baik, cukup fasih berbahasa Indonesia. Walaupun bukan hanya Sarah, melainkan juga keluarganya pun juga turut fasih dalam berbahasa Indonesia. Lalu di kiri sini kita dapat melihat ada orang Korea yang menggunakan bahasa Indonesia pada kontennya. Pokoknya banyak sekali di luar sana, banyak cara untuk menyebarkan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah media cetak. Di sini media cetak itu dapat berupa BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu BIPA itu merupakan suatu modul yang dapat dipelajari oleh lembaga-lembaga pendidikan gitu. Lalu yang ada, kita bisa tahu seperti dulu kita waktu sekolah ada buku bahasa Indonesia, itu mengenai apapun itu kita jelaskan di sana. Kita dapat pelajari ya, mulai dari berdialog, mulai dari berpuisi, bagaimana cara menyusun cerita pendek dan semacamnya. Itu pasti kita pelajari. Bahkan sampai kuliah sekarang ini kita juga mempelajari bahasa Indonesia agar kita selalu dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan tepat. Lalu ada yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia oleh lembaga pendidikan. Ini salah satu media atau salah satu cara untuk menyebarkan bahasa Indonesia kepada masyarakat asing. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, BIPA itu merupakan suatu modul yang dapat dipelajari. Jadi dengan adanya modul tersebut, suatu lembaga pendidikan di negara lain dapat mengajarkan bagaimana cara berbahasa Indonesia. Oke, mungkin secara keseluruhan itu yang dapat saya sampaikan. Bila disimpulkan, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa yang go internasional, dan mungkin kita nggak tahu, saya yakin beberapa tahun ke depan bahasa Indonesia pasti menjadi bahasa yang turut dipelajari oleh masyarakat di luar sana.
dan saran kepada kita sebagai tenaga pelajar gitu, sebagai mahasiswa pelajar, dan mungkin kita menjadi generasi penerus nanti. Semoga kita dapat terus melestarikan, terus mengembangkan cara atau bagaimana bahasa Indonesia ini dapat dilestarikan. Karena yang jelas perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi nantinya dapat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Kalau bisa sih mungkin kita sebagai nantinya sebagai profesi, keprofesian atau bagaimanapun, kita dapat menciptakan modul tersendiri yang menyerupai BPA itu, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, mungkin yang dapat dikemas dalam desain yang bagus, secara wow gitu, secara menarik, visual yang hebat, atau nanti dikemas dalam video atau dalam permainan. Mungkin sekarang sudah banyak sih, tapi paling tidak kita tetap harus mengembangkan itu semua gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya hormati. Terima kasih saya ucapkan. Saya Adrianus Michael Duyanto. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan kepada hati Bapak dan Ibu serta teman-teman. Dan juga mohon maaf bila ada kalimat yang tidak mengenakan untuk didengar. Paling tidak di sini saya hanya ingin berbagi mengenai apa yang sudah saya dapatkan mengenai bahasa Indonesia gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Baik, selamat siang kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya kasihi dan saya hormati.